Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bertemu kembali pada semester 2 ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Harapkan anak-anak tetap semangat, tetap giat belajar, meskipun belajar kita dengan cara daring atau pembelajaran jarak jauh. Anak-anak sekalian, marilah sebelum pelajaran kita laksanakan, kita awali dulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pada semester 2 ini, Ustaz Syarif melanjutkan pelajaran sekali, yaitu tentang materinya tentang mengenal penyebar agama Islam di Pulau Jawa. Penyebaran agama Islam di Indonesia ini berasal dari luar Jawa, bahkan dari luar Indonesia. Mereka adalah ulama yang masuk ke Indonesia untuk berdakwah. Akan tetapi mereka ke Indonesia, ke Pulau Jawa ini tidak hanya semata-mata hanya berdakwah, tetapi juga sambil berdagang. Dari merekalah kemudian muncul beberapa ulama yang lain penyebar agama Islam di Pulau Jawa ini, yang akhirnya terkenal dengan sebutan Wali Songo, atau dalam bahasa Indonesia wali yang jumlahnya 9. Nama-nama wali tersebut adalah sebagai berikut. 1. Sunan Maulana Malik Ibrahim. 2. Sunan Ampel. 3. Sunan Giri. 4. Sunan Bonang. 5. Sunan Kalijogo. 6. Sunan Derajat. 7. Sunan Muria. 8. Sunan Kudus. Dan 9. Sunan Gunung Jati. Sunan-sunan ini nanti akan kita bahas satu persatu. Maka marilah anak-anak senantiasa perhatikan, rajin membaca bukunya. Anak-anakku semua, kita akan membahas satu dulu, yaitu Sunan Maulana Malik Ibrahim. Maulana Malik Ibrahim itu memiliki asal-usul dari beliau adalah Maulana Malik Ibrahim, sering juga disebut dengan Syekh Mahribi, yang berasal dari Hasan, yaitu daerah Persia, Timur Tengah sana. Beliau adalah keturunan Nabi Muhammad SAW dari jalur putrinya Fatimah Az-Zahra yang menikah dengan Ali bin Abi Thalib. Kemudian punya putra Husain bin Ali. Dari inilah Sunan Maulana Malik Ibrahim berasal. Diperkirakan lahir pada abad ke-14 atau sekitar tahun 720 Hijriah atau 1350 Masehi. Itulah asal-usul Sunan Maulana Malik Ibrahim. Kita lanjutkan perjuangan Sunan Maulana Malik Ibrahim atau berdakwahnya Sunan Maulana Malik Ibrahim. Sunan Maulana Malik Ibrahim adalah yang mula-mula menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Bahkan beliau disebut sebagai sesepuh para wali songo. Perjuangan dakwahnya dimulai dari Gresik, Jawa Timur, tahun 1371 Masehi. Beliau berdakwah
sambil berdagang. Di kalangan para pedagang, beliau memiliki sifat yang terkenal yaitu jujur, ramah terhadap sesama, dan tidak membeda-bedakan antara pemeluk agama satu dengan yang lainnya. Maulana Mal Ibrahim juga tidak menentang dengan frontal atau dengan kekerasan terhadap budaya-budaya yang ada dan adat istiadat yang ada di Jawa ini, meskipun adat istiadat atau budaya itu bertentangan dengan Islam. Beliau mendekati masyarakat dengan menggunakan pendekatan kekeluargaan, persaudaraan, dan kemasyarakatan dalam berdakwah. Maka banyaklah masyarakat yang masuk Islam atas metode dakwah beliau ini, yaitu dengan pendekatan kekeluargaan dan kemasyarakatan, tidak menentang adanya budaya dan adat istiadat yang ada. Maulana Mal Ibrahim dalam berdakwah mendirikan masjid pertama di Pasucian Manyar, letaknya berada di sebelah utara kota Gresik. Ia juga mendirikan pondok pesantren sebagai pusat dakwah. Beberapa waktu kemudian beliau pindah ke kota Gresik dan beliau berani untuk mendatangi kerajaan Majapahit. Bahkan Raja Majapahit pun menyambut dengan baik. Maulana Mal Ibrahim diberikan sebidang tanah di pinggiran kota Gresik yang akhirnya dikenal dengan Desa Gapura, Gresik, Jawa Timur. Maulana Mal Ibrahim berdakwah kurang lebih selama 40 tahun. Beliau akhirnya wafat pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun 822 Hijriah atau 8 April 1449 Masehi. Beliau dimakamkan di Gapura, Gresik, Jawa Timur. Nah, itulah anak-anak kisah singkat dari Maulana Mal Ibrahim. Kita lanjutkan apa yang ada di Maulana Mal Ibrahim yang bisa kita tiru, yaitu nilai-nilai positif Sunan Maulana Mal Ibrahim, atau terkenal dengan sebutan Sunan Gresik. Yang dapat kita tiru yang pertama, ulet dan gigih dalam berdakwah. Beliau banyak tantangan adat budaya yang ada di masyarakat yang tidak sesuai dengan Islam, tetap berdakwah. Adanya ditempatkan di pinggiran kota pun tetap berdakwah. Semangatnya sangat tinggi, tak pantang menyerah. Ini yang pertama, ulet dan gigih dalam berdakwah. Yang kedua, mengedepankan silaturahmi dan toleransi. Jadi Maulana Mal Ibrahim ini senang bersilaturahmi, senang mendekati rakyat, tidak membeda-bedakan satu dengan yang lain, meskipun dalam ajaran agama Hindu ada perbedaan tingkatan, rakyat jelata, bangsawan, dan sebagainya. Tapi kalau Maulana Mal Ibrahim mendekati masyarakat semua, sehingga masyarakat banyak yang senang. Silaturahmi dan toleransi, menghormati satu dengan yang lain, tidak memaksakan kehendak. Kemudian yang ketiga, berani tanpa ada rasa khawatir dan takut dalam berdakwah. Maulana Mal Ibrahim memiliki sikap pemberani. Beliau mendatangi seorang raja yang beliau berasal dari luar Jawa, berani mendatangi penguasa kerajaan
inilah keberanian beliau untuk berdakwah. Maka mari anak-anak kita ikuti, kita tauladani, kita contoh sikap-sikap positif Sunan Maulana Malik Ibrahim ini. Nah, anak-anak, kita sudah selesai pembahasan tentang Maulana Malik Ibrahim secara singkat. Dan meskipun singkat, ada yang bisa anak-anak bisa memahaminya. Dan untuk selanjutnya, Ustaz Syarif memberikan tugas yang pertama, bacalah buku paket SKI-mu tentang Sunan Maulana Malik Ibrahim. Meski di rumah, semangat membaca, kegiatan membaca tetap harus terus. Tidak boleh tidak, karena kamu kewajibannya seorang murid adalah untuk belajar. Yang kedua, kerjakan soal-soal yang dibuat Ustaz Syarif di bawah ini nanti. Kemudian ditulis jawabanmu, jawabannya saja. Ditulis nama, kelas, nomor absen di kertas. Kemudian dikumpulkannya besok hari Sabtu 15 Januari 2020. Jadi ada waktu yang lama. Maka tolong semua mengerjakan. Tidak boleh tidak. Ini hanya soalnya hanya 4. Terima kasih anak-anak. Selamat untuk belajar. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kesehatan kita semuanya. Mari kita akhiri dengan baca hamdalah. Assalamualaikum. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini soal tugas yang harus dikerjakan anak-anak. Terima kasih.